Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan. Kita mengucap syukur apapun setiap kondisi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita meminta hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita, di tempat kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita satukan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkau sungguh besar dan Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Dan saat ini kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk mendekatkan diri, menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan, membawa syukur kami, ungkapan pujian, sembah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kondisi kami, Tuhan boleh melawat kami. Urapan Roh Kudus yang dahsyat turun di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu boleh melimpah-limpah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Silas Bella yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, yang menyampaikan kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang dahsyat pada saat ini. Biar Tuhan boleh melawat kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami akan memasuki perjamuan kudus, akan minum dan darah Tuhan Yesus dan makan tubuh Tuhan Yesus melalui anggur perjamuan dan roti perjamuan. Terima kasih Bapa, Kau urapi semuanya Tuhan. Urapi ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang mencintai Tuhan katakan amin. Mazmur 148 ayat 13 mengatakan, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kita memuji-muji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan
rajaku. Haleluya. Ajar kami dekat denganmu Tuhan, melekatkan hati kami kepada hati Tuhan. Sungguh indah dekat denganmu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan sekali lagi, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu.
Sungguh besar Engkau Tuhan, dengan segala kedahsyatan-Mu, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Sungguh besar Yesus. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Ku memuji-Mu, menyembah-Mu, karena kedahsyatan-Mu, Engkau ajaib. Perbuatan-Mu baik, kami puji tinggikan nama-Mu Yesus. Kuasa-Mu Kau curahkan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Sungguh indah, sungguh baik Tuhan. Hanya Engkau Yesus kami tinggikan, kami muliakan. Terpujilah Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bersyukur hari ini Tuhan kumpulkan kita kembali untuk beribadah kepadanya. Baiklah kita selalu tekun beribadah sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 25. Kita rajin tekun beribadah supaya kita diberkati oleh Tuhan. Agar kalau kita tekun beribadah, kita taat pada firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita malas beribadah, kita malas untuk beribadah kepada Tuhan, kita adalah orang fasik. Tuhan menghukum orang fasik. Maka hari ini judul daripada khotbah kita adalah Tuhan menghukum orang fasik, atau hukuman Tuhan terhadap orang fasik. Siapakah orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang melanggar firman Tuhan, melawan Tuhan, walaupun dia orang Kristen, walaupun dia pendeta. Kalau dia melanggar firman Tuhan, itu namanya orang fasik. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 50. Saya akan bacakan mengenai orang Kristen fasik, pendeta yang fasik. Dia belajar firman Tuhan, khotbah firman Tuhan hebat, tapi dia sendiri melanggar firman Tuhan. Di dalam Mazmur 50 ayat 16 sampai dengan 22. Dengarkan baik-baik. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Tuh, belajar firman Tuhan, menyebut firman Tuhan atau khutbah dengan mulutnya. Ayat 17. Padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Dia membenci teguran firman dan kesampingkan firman Tuhan. Dia pandai menyampaikan firman, sekolah Alkitab, pandai khotbah, tapi dia sendiri mengesampingkan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Ayat 18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Tuh, hamba Tuhan ini masih berzina, masih masih korupsi, ya. Ayat 19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Ini hamba Tuhan masih suka bohong. 20. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Nah, dia masih gosip, jelek-jelekin orang. Ayat 21. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Ayat 22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Tuhan, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Jadi Tuhan melihat orang fasik ini, Tuhan biarkan dia. Suatu saat Tuhan terkam orang fasik, udah pindah rumah ukuran 2x1. Artinya mati. Nah ini dia. Hamba Tuhan ini sudah belajar Alkitab, sudah khotbah, pintar khotbah, tapi dia sendiri melanggar firman Tuhan. Dia sendiri masih bohong, masih gosip, ya, masih berzina, melakukan dosa. Itu namanya orang fasik, orang Kristen tapi fasik. Orang Kristen tapi melanggar firman Tuhan. Nah itu yang hukuman Tuhan kepada orang begini ini. Jadi walaupun kita sudah anak Tuhan, bahkan pendeta, kalau kita sendiri melanggar firman, melawan firman, Tuhan akan menghukum kita. Habakuk adalah hamba Tuhan yang mendoakan akan umat Tuhan pada saat murka Tuhan turun kepada manusia. Habakuk katakan dalam Habakuk pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Tuh, Tuhan marah melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Tuh. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Jadi Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapi Roh Kudus, umat yang benar, umat yang diurapi Roh Kudus, selamat dari murka Tuhan. Tapi orang fasik akan dihukum oleh Tuhan. Sampai dikatakan di sini, rumah orang fasik akan dibongkar dasarnya sampai batu yang penghabisan. Artinya apa? Dibongkar bangkir oleh Tuhan. Itu murka Tuhan kepada orang fasik. Makanya jangan kita jadi orang Kristen fasik. Banyak orang Kristen kena murka Tuhan. Kenapa? Mereka fasik, mereka melanggar firman Tuhan, melawan firman Tuhan.
Umat Tuhan tidak akan kena murka Tuhan. Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapi Roh Kudus. Maka saya minta kepada jemaat Tuhan, rajinlah untuk diurapi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membebaskan kalian dari semua murka Tuhan ini. Apakah itu badai, tofan, tsunami, apakah itu longsor, gempa bumi, apakah itu banjir dan sebagainya, kita akan lolos. Kenapa? Karena kita diurapi Roh Kudus. Tadi katakan di dalam Habakuk 3:13, Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapinya, tapi Tuhan menghukum orang fasik. Itu jelas sekali kan firman Tuhan katakan. Di dalam Mazmur 91, Daud mengatakan ayat 7 dan 8. Mazmur 91 ayat 7 dan 8 mengenai orang fasik. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Kalau kita diurapi Roh Kudus, walau 1000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita, tidak akan menimpa kita. Kenapa? Karena kita diurapi Roh Kudus. Tapi ayat 8 mengatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kita hanya menonton pembalasan Tuhan kepada orang fasik. Orang fasik yang dihajar oleh Tuhan, tapi tidak kena ke kita, karena kita orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang diurapi lolos. Kita hanya menonton pembalasan kepada orang fasik yang dihajar oleh Tuhan, mati semua. Jemaat Tuhan, tolong perhatikan ini supaya kalian jangan jadi Kristen fasik. Jadi Kristen yang diurapi Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kalian selalu ingat firman, pegang firman, melakukan firman dengan setia. Dalam Mazmur 119 mengenai murka Tuhan. Mazmur 119 ayat 53. Murka Tuhan. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Tuhan gusar kepada orang fasik yang meninggalkan firman Tuhan. Orang Kristen yang meninggalkan firman Tuhan, itu Tuhan marah sekali. Maka jangan kita tinggalkan firman. Kita selalu harus ingat firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan sampai Tuhan datang. Maka kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Waktu Tuhan menyuruh umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan pakai sumpah. Tuhan sediakan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu untuk bangsa Israel yang ada di Mesir, yang dijajah. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, aku serahkan tanah Kanaan kepada umatku Israel. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Lalu umat Israel yang ada di Mesir yang akan berangkat ke tanah Kanaan itu ada 600.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. 600.000 laki-laki yang berangkat dari Mesir, ya, menuju ke tanah Kanaan. Tapi di padang gurun Tuhan sudah bilang, kalau kamu melanggar firman-Ku, aku akan menghukum kalian. Kalau kamu jadi orang fasik melanggar firman-Ku, aku akan hukum. Ternyata apa yang terjadi? Semua 600.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas itu berangkat dari Mesir, semua melawan Tuhan, berontak kepada Tuhan. Bahkan waktu Tuhan mengutus 12 mengintai tanah Kanaan, 10 orang pulang membawa berita yang jelek sekali. Ya, mereka berontak pada Musa. Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Itu bangsa Kanaan itu orangnya tinggi besar, raksasa-raksasa. Kita ini seperti belalang aja, kecil-kecil. Ya, mereka raksasa. Tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Lebih kita pulang. Mereka berontak mau pulang. Tuhan marah, tapi ada Yosua dan Kaleb, dua hamba Tuhan ini yang ikut sebagai pengintai. Dua hamba Tuhan mengatakan, jangan takut. Kita sudah mengalahkan mereka karena Allah kita lebih besar. Allah kita sudah berikan kemenangan yang gilang-gilangan. Jangan takut. Maka 10 pengintai ini tidak masuk tanah Kanaan, mati semua. Hanya Yosua dan Kaleb yang menuruti firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, itu yang masuk ke tanah Kanaan. Jadi semua yang berumur 20 tahun ke atas, semua yang berumur 20 tahun ke atas, itu mati semua. Seperti dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 29. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang tercatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku tuh.
Yang berumur 20 tahun ke atas mati semua. Mereka bersungguh-sungguh pada Tuhan, mereka berontak pada Tuhan. Itulah Israel fasik. Maka Tuhan menghukum mereka semuanya. Murka Tuhan turun. Maka jangan sampai kita ini mendukakan Tuhan. Jangan. Walaupun Tuhan sudah berjanji dengan sumpah, kamu akan menduduki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi kamu jangan sampai melawan firman. Ternyata dari 600.000 bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu hanya Yosua dan Kaleb, dua yang masuk ke dalam karena taat pada firman. Yang lain bersungut-sungut, yang lain berontak pada Tuhan, berontak kepada Musa. Maka Tuhan menghukum mereka. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 5 dan 6. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Tuh, bagian terbesar dari umat Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan mati semua. Nah, ini peringatan bagi kita yang hidup sekarang ini. Maka di ayat yang mengatakan 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini peringatan bagi kita semua. Perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, 600.000 laki-laki di atas 20 tahun ke atas. Ternyata mati semua di jalan, kecuali Yosua dan Kaleb dari angkatan itu yang masuk ke tanah Kanaan. Ini peringatan bagi kita zaman sekarang ini. Supaya jangan kita melawan Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang fasik. Sehingga Tuhan menghukum kita. Tuhan mau supaya kita ini selamat. Masuk ke surga. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya katakan, umat Tuhan, pendeta-pendeta, hamba Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, yang pintar khotbah, ya, bagus khotbahnya. Jangan pikir kalian sudah beres. Kalau kalian melanggar firman, kalian malah berkawan dengan pencuri atau korupsi, kalian berzina, kalian melakukan dosa, berarti kalian itu pendeta fasik. Ingat, murka Tuhan kepada orang fasik. Tuhan akan menghukum orang fasik. Tuhan berjalan maju menyelamatkan umat yang diurapi Roh Kudus, tapi orang fasik akan dihukum oleh Tuhan. Itu dia. Maka saya minta kepada kalian jemaat Tuhan, mari pada hari-hari terakhir mendengar kedatangan Tuhan Yesus ini, kita benar-benar selalu ingat firman, berpegang firman Tuhan, melakukan firman dengan setia. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8, ya. Tuhan bilang kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kamu bisa bertindak hati-hati dengan firman Tuhan itu. Dan maka perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung tuh. Hanya Yosua dan Kaleb yang merenungkan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalanan Yosua dan Kaleb berhasil masuk ke tanah Kanaan. Yang lain melanggar firman Tuhan, tidak masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Inilah rencana Tuhan bagi kita semua, umat Kristen pada zaman akhir ini, supaya kita masuk surga, diangkat pada saat pengangkatan. Sebentar lagi pengangkatan, sebentar lagi pengangkatan. Kalau kita Kristen fasik tidak mungkin diangkat. Tidak mungkin diangkat. Yang diangkat adalah orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, yang berdalam dalam Roh Kudus, selalu ingat firman, berpegang firman, melakukan firman dengan setia, tidak melanggar firman. Maka itu yang diangkat pada saat pengangkatan. Tapi orang Kristen fasik tidak mungkin diangkat. Tidak mungkin diangkat. Tuhan memberkati kita semuanya. Makanya kita ini selalu juga tetap berpegang pada Tuhan. Kita rajin ikut ibadah, rajin untuk menerima tubuh dan darah Yesus, menerima perjamuan kudus, juga menerima urapan Roh Kudus, supaya kita ini di hadapan Tuhan berkenan. Apapun yang terjadi di dunia ini, jangan takut kalau kita diurapi Roh Kudus. Walaupun badai tufan datang, tidak akan takut. Kenapa? Aku diurapi Roh Kudus. Tuhan berjalan maju menyelamatkan aku yang diurapi Roh Kudus. Habakuk 3:13. Maka dikatakan dalam lagu ini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Semua sudah tahu lagu ini.
Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuh katakan, sekalipun badai tofan menerpa, ya, aku tidak takut, karena Engkau menyertai aku, Engkau di sisiku. Aku percaya bahwa berkat-Mu atasku akan terus melimpah. Kebajikan, kemurahan-Mu akan selalu mengikuti aku. Kenapa? Karena aku bukan orang fasik. Aku yang diurapi Roh Kudus. Aku dilindungi Tuhan. Berkat Tuhan akan turun ke atasku. Dunia resesi, aku resesi. Kenapa? Aku diurapi Roh Kudus. Aku ingat firman. Aku berpegang firman. Aku lakukan firman Tuhan dengan setia. Perjalananku berhasil. Aku akan beruntung. Itu firman Tuhan katakan. Mari jemaat Tuhan, saya mohon supaya kalian taat pada firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita memakan dan minum tubuh dan darah Yesus. Seperti katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai dengan 58. Dengarkan baik-baik. Apa kata Tuhan Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Siapa yang makan dan minum tubuh dan darah Yesus akan hidup selama-lamanya. Masuk surga itu hidup selama-lamanya. Ya, forever and ever, everlasting life. Hidup selama-lamanya di surga kalau kita ikut perjamuan kudus. Makanya jangan kita ikut perjamuan kudus kalau kita masih orang fasik. Kita akan berdoa dulu supaya kita minta ampun kepada Tuhan. Jikalau kita ini orang fasik, minta ampun kepada Tuhan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan berdatangkan kelegaan bagimu. Sadar, saya minta jemaat Tuhan yang selama ini menjadi orang fasik. Engkau selalu melanggar firman Tuhan. Engkau selalu gosipin, jelek-jelekin orang. Engkau berzina, engkau bohong, engkau masih mencuri, masih korupsi, ya, engkau masih melakukan dosa, engkau Kristen fasik. Sadar, bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, Tuhan akan terkam engkau langsung. Mati pindah rumah ukuran 2x1. Makanya sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan datangkan kelegaan bagimu. Tuhan sedang menanti kita saat ini supaya kita mengaku dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Tuhan katakan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita segala yang jahat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa di dalam hati kita, kita menangis untuk minta ampun karena kita orang fasik, minta ampun sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni salah dan dosa kita, dan Tuhan akan melupakan segala dosa kita. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Kasih Yesus luar biasa. Asal kita mau bertobat, sadar bertobat kepada Dia. Mari kita berdoa jemaat Tuhan. Haleluya, Hosana. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami.
supaya kami sungguh-sungguh selalu aktif, rajin beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami pegang firman-Mu, ingat firman-Mu, bertindak sesuai dengan firman-Mu, maka perjalanan kami berhasil, kami akan beruntung, supaya kami jadi orang yang sangat diurapi Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami ini dalam hati kami semua. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus, supaya jangan kami jadi orang fasik, jangan sengaja melakukan dosa. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kami, membebaskan kami. Sebab itu kami hanya berserah padamu. Roh Kudus, tolonglah kami Tuanku. Saat ini Tuhanku, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, supaya kami menjadi manunggal dengan Tuhan Yesus, satu dengan Yesus Kristus, supaya kami hidup sesuai dengan Tuhan Yesus. Kami hidup dalam firman Tuhan, berjalan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Silakan sediakan anggur dan roti masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anggur dan roti ini yang Kau sudah sediakan bagi kami untuk alat perjamuan kudus sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, sucikan, kuduskan, dan urapilah semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas, menjadi maha kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ella pamalama katakan tanda nama-nama, orian tanda nama-nama. Hosana, hosana, hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah, cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kananmu, angkat ke atas di tangan kananmu. Inilah cabikan daging Tuhan Yesus Kristus yang telah cabik-cabik karena dosa kejahatan kita diremukkan. Daging Tuhan Yesus Kristus akan menjadi satu dengan daging kita, sehingga tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan jadi kuat dan sehat. Dan pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, dan kita akan diangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Tuhan Yesus akan membawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Itu dia. Angkatlah, cabikan daging Tuhan Yesus di tangan kanan kita, dan mari kita makan daging Tuhan Yesus bersama-sama. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Darah adalah nyawa. Darah Yesus adalah nyawa Yesus. Darah kita adalah nyawa kita. Maka darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Itu adalah covenant, sehidup semati dengan Yesus Kristus. Angkat darah Yesus di tangan kananmu. Kuasa darah Yesus akan membasuh kita dari semua kejahatan, dosa, kenajisan kita, dibasuh oleh darah Yesus lebih putih dari salju. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan yang ada pada kita. Kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus Kristus akan melakukan perkara-perkara ajaib yang dahsyat, luar biasa. Dan kuasa darah Yesus inilah yang akan membawa kita masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus, karena kita satu tubuh, satu jiwa, satu roh dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, hosana, hosana. Urapa malabakan tanah nama. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhanku. Mari angkat darah Tuhan di tangan kananmu. Kita akan minum darah Yesus, dan kita akan menerima urapan Roh Kudus yang terbesar Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita minum darah Yesus Kristus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus yang terbesar di Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, kami mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api Roh Kudus hinggap di atas kami semua yang berdoa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Inna pamanama katakan nama Rabba malama katon pantarmina Eloya nama manamena Hosanna nama Unava malama katakori sana Elo tamario sampalamana Rom palama katakan nama Hosanna. Haleluya nama Rabba malama mana Nafa malakam palua Uria santa nama. Haleluya. Hosanna, Hosanna. Haleluya. Hosanna, Hosanna. Haleluya nama Elapa malabakan teruna. Haleluya. Hosanna, Hosanna. Haleluya. 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 Amin. Jemaat Tuhan, tetap angkat tangan kalian. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Angkat kedua tangan ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memulihkan kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberikan kita karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom Alehim. Tuhan berkati.